Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. باب أسماء الله الحسنى. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Bab tentang nama-nama Allah yang terbaik. Nama dan sifat ini berbeda ya. Kalau sifat-sifat Allah itu terbagi tiga. Ada sifat wajib, ada sifat jaiz, ada sifat mustahil. Sifat jaiz itu di dalam tauhid cuman satu secara global. Itu fi'lu ma la yumkin au tarku. Mengerjakan apa yang dimungkinkan atau tidak mengerjakannya. Mungkin itu apa sih? Mungkin itu yang bukan wajib, bukan mustahil. Itu mungkin kanannya. Jadi selama Anda mengetahui yang wajib itu apa saja, maka lawannya mustahil. Selain dari wajib itu mungkin. Allah ngasih rezeki kita, enggak wajib. Mungkin itu. Enggak ngasih rezeki kita juga tidak apa-apa bagi Allah. Menjadikan orang itu sehat atau sakit hal yang jaiz bagi Allah. Menaikkan derajat orang atau menghinakan seseorang itu jaiz bagi Allah. Karena itulah sifat yang jaiz ada kalanya berlawanan dan dua-duanya boleh bagi Allah. Karena itulah kita tidak pernah mendapatkan sifat wajib itu bertentangan. Lawannya pasti mustahil. Lawannya pasti mustahil. Tapi kalau kita perhatikan nama-nama Allah, ya, itu tidak semua sifat wajib. Ada yang sifat jaiz. Karena itulah tidak heran kalau dalam Asmaul Husna itu ada yang berlawanan. Tapi dua-duanya nama Allah. Contoh Al-Muhyi yang maha menghidupkan. Lawannya apa? Al-Mumit yang maha mematikan. Dua-duanya nama Allah. Tapi kalau sifat wajib gak mungkin berlawanan. Sebab lawannya pasti mustahil, gak mungkin bagi Allah. An-Nafi' termasuk nama Allah, ya Nafi', zat yang memberi manfaat. Allah juga mempunyai nama Ad-Dar, yang memberi bahaya. Dua sifat yang berlawanan. Tapi ini sifat jaiz. Tidak wajib Allah memberi manfaat, berarti boleh bagi Allah memberi bahaya.
Sehingga di antara nama Allah ya Nafi, ya Dhur. Ya. Kemudian ya Hadi. Hadi ini artinya yang memberi petunjuk. Dan Allah juga punya nama Mudil, yang menyesatkan. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah memberi hidayah siapapun yang Dia kehendaki, dan juga Allah menyesatkan siapapun yang Dia kehendaki. Dari sini ini bukan sifat wajib, tapi sifat jaiz, artinya fi'lu. Fi'lunya berarti lebih kepada perbuatan. Lebih kepada perbuatan. Karena itulah sebagian orang yang gak paham, yang mengkritik sifat 20, mereka akan mengatakan gini, mengapa sifat Allah kok cuma 20? Sementara Asmaul Husna dalam hadis itu 99. Bahkan ya ada 99 Asmaul Husna. Berarti kurang sifat wajibnya. Nah, ini kadang-kadang ada orang-orang yang nggak sesuai dengan Ahlus Sunnah, ya itu mengatakan demikian, kayak ingin melemahkan sifat 20 yang dimiliki Ahlus Sunnah. Maka kita jawab, sifat 20 itu semuanya wajib. Adapun yang Asmaul Husna itu ada yang wajib, ada yang ya Sami, ya Basir, ya Hayyu, ya Qayyum, itu semua sifat wajib. Ya, tapi ada juga yang jaiz. Ya Mu'izz, wahai zat yang maha memuliakan hambanya. Ya Muzil, yang maha menghinakan hambanya. Dua sifat yang berbeda, tapi sama-sama di Asmaullah Al-Husna. Menunjukkan di Asmaul Husna ini gak semua wajib, bahkan lebih banyak sifat fi'il. Fi'il ini tadi ma yajuzu fi'luh atau ya, sesuatu yang boleh Allah kerjakan atau Allah tinggalkan. Termasuk mengutus Rasul. Ya, mengutus Rasul. Tidak wajib bagi Allah mengutus Rasul. Dengan dalil tidak setiap zaman itu ada Rasulnya. Tidak setiap zaman. Antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad SAW itu tidak ada Nabi lain. Berarti masa antara keduanya itu hampir 6 abad. Karena Nabi Isa itu lahirnya 1 Masehi. Ya, Masehi ini dari kata Al-Masih, ditandai dengan lahirnya Nabi Isa tahun Masehi itu. Sementara Nabi kita Muhammad SAW lahir 571. Itu pun gak langsung jadi Nabi, 40 tahun kemudian jadi Nabi. Menunjukkan di masa 6 abad itu vakum syariat. Tidak ada syariat yang turun. Nabi tidak ada. Karena Nabi Isa umur 32 dalam riwayat diangkat ke langit. Sehingga kabar langit ke bumi tidak ada lagi. Karena tidak ada Rasul antara keduanya. Jadi itulah namanya masa fatrah. Di masa fatrah itu, ya, orang-orang hidup di masa itu, ulama Ahlus Sunnah sepakat mereka bebas dari neraka. Walaupun zina, walaupun membunuh, walaupun nyembah berhala, walaupun minum khamr, bebas dari neraka. Kenapa Ustaz? Dikarenakan belum ada aturan. Bagaimana bisa dikatakan ini taat, ini melanggar? Adanya istilah fulan taat, fulan melanggar ketika ada aturan. Kalau nggak ada aturan, bagaimana bisa dibilang melanggar? Oh, nggak ada aturan. Karena itulah di sini dasar yang kuat kita mengatakan orang tua Nabi dan kakek-kakek moyangnya itu semua selamat dari neraka. Ayah Nabi meninggal, Nabi belum lahir. Ibu Nabi meninggal, Nabi umur 6 tahun, belum jadi Rasul.
dan dua-duanya di masa belum ada syariat. Paman beliau Abdul Muthalib meninggal Nabi umur 8 tahun, belum ada syariat. Terus bagaimana kita bisa mengatakan mereka di neraka sementara aturan belum ada? Apa yang dilanggar? Menyembah berhala dan nyuruh nyembah Allah ada enggak? Mereka nyembah berhala, Ustaz. Sekarang yang nyuruh nyembah Allah ada enggak di masa itu? Rasulnya enggak ada. Terus bagaimana dikatakan mereka itu kafir? Sementara dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'ats rasulah." Dan aku tidak akan mengadab sampai aku mengutus seorang rasul. Artinya, selama gak ada rasul, gak ada adab. Dari sini kita meyakini orang-orang yang hidup di tengah hutan, anggap Amazon, ada kanibalnya di situ. Mereka makan orang, gak sholat, gak gini. Seumur hidup gitu aja hidupnya. Maka mereka selamat dari neraka. Loh, Ustaz, mereka gak Islam. Terus yang bawa Islam ke situ siapa? Koran aja nggak masuk Pak di situ. Ya, internet nggak ada juga. Ustadz ada yang ke situ dakwah? Nggak ada. Terus bagaimana kita hukumi mereka di neraka? Di neraka ini yang bawa Islam siapa? Sehingga tidak mungkin Allah Ta'ala itu menyiksa seseorang ketika dia ini tidak ada yang mengajak untuk Islam. Tidak ada mengajak. Karena itulah dalam fikih disebutkan syarat wajibnya orang itu sholat ketika sampai dakwah Islam ke dia. Ketika dia nggak pernah dakwah Islam ke dia, nyampe tidak ngerti apa itu Islam, apalagi Nabi Muhammad nggak paham karena nggak ada yang mengenalkannya, maka dia nggak wajib. Jangan sholat, wajib iman aja enggak. Wajib beriman aja tidak ada kewajiban untuk beriman. Ya. Sehingga dalam hal ini kita meyakini kakek moyang kita di Indonesia sebelum datangnya Islam, kalau nggak salah itu pertama kali kerajaan Islam itu Samudra Pasai. Sebelum datangnya Islam ke Indonesia, kakek moyang kita ini kayak apa hukumnya? Selamat dari neraka. Kenapa? Belum ada yang dakwah ke sini. Ketika mereka ngerti Islam, di zaman Majapahit itu mulai Islam datang. Mereka ngerti Islam, wajib mereka itu untuk mencari tahu dan beriman. Wajib. Kalau tidak, nah disinilah baru kita dapat neraka. Baru di sini yang taat surga, yang nggak taat neraka. Baru. Tapi selama itu tidak. Bahkan di masa Nabi Soleh itu diutus kepada kaum Tsamud. Di masa Nabi Soleh itu banyak kaum-kaum yang lain. Hanya saja Nabi Soleh hanya diutus kepada satu kaum. Siapa? Kaum Tsamud. Dengan dalil Al-Quran, wa ila Tsamud akhahum sholihah. Dan hanya kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka, yaitu Nabi Soleh. Kata ulama tafsir mengatakan bahwasanya kaum-kaum di sekitar kaum Tsamud yang mereka ini bukan termasuk kaum Tsamud tidak wajib mengikuti syariatnya Nabi Soleh. Karena Nabi Soleh hanya diutus kepada kaum Tsamud. Adapun Nabi kita Muhammad SAW, syariatnya untuk seluruh umat. Sehingga Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Artinya hanya syarat Nabi Muhammad saja yang mencakup seluruh. Tapi nabi-nabi sebelumnya hanya khusus untuk kaumnya. Sehingga orang yang hidup di belahan bumi lain di masa Nabi itu tidak wajib mengikuti syariat Nabi tersebut. Ya, ini di dalam kajian tentang tauhid masalah asmaul husna tadi. Wa qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Innahu witrun yuhibbul witra. Wallahu la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim, al-Malikul Qudus, as-Salamul Mu'min, al-Muhaimin, al-Azizul Jabir al-Kabir, al-Khaliq al-Bari, al-Musawwir al-Ghaffar, al-Qahhar, al-Wahhab, al-Razzaq, al-Fattah, al-Alim, al-Basit, al-Khafid, al-Rafi, al-Mu'izz, al-Mudhill, al-Sami', al-Basir, al-Hakam, al-Adl, al-Latif, الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر والتواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. Disebutkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, illa wahidan kurang satu, artinya 100. Kata sebagian ulama mengatakan yang satu ini pelengkap 100 itu adalah Ismullah al-A'zam, nama Allah yang paling agung, yang disebutkan barang siapa yang meminta kepada Allah dengan nama yang paling agung itu, maka pasti akan Allah ijabah doanya, pasti akan Allah ijabah doanya. Tetapi Ismul A'zam ini samar ya, tidak banyak yang ngerti. Bahkan sebagian mengatakan itu terdapat di 99, bukan di 100. Sehingga ada yang mengatakan itu ya Hayyu ya Qayyum, ada yang mengatakan itu lafaz Allah. Banyak. Hanya saja kalau seorang minta kepada Allah dengan menyebutkan 99 ini, maka salah satunya adalah nama Allah yang agung. Ada yang mengatakan tidak, di luar ini ada, di luar ini itu ada. Sehingga Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, beliau mengatakan, banyak orang mengatakan, kata beliau, nama Allah yang paling agung itu ini. Tapi tidak. Nama Allah yang paling agung itu ketika kita berdoa kepada Allah dalam keadaan mengagungkannya. Artinya ketika kita berdoa pada Allah ini dalam keadaan putus asa dari yang lain, hanya Allah tempat harapan. Sama seperti anak kecil ketika dia ingin sesuatu lari ke ibunya. Ketika dia takut ada petir, lari ke ibunya, karena yang dia kenal cuma ibu, gak ada yang lain. Dia nggak lari ke kakaknya atau siapa, yang dia lari cari ibunya. Kan yang dia kenal adalah ibunya, yang dia tahu bisa menjaga dia adalah ibunya. Nah seperti itulah seseorang ketika dia mengagungkan Allah, dia tidak mikir ke yang lain, langsung Allah. Kena masalah, ini langsung ke Allah ini, karena nggak ada yang lain yang bisa menyelesaikan. Punya hajat, langsung ke Allah dia. Nah yang seperti ini yang dapat Ismullah al-A'zam. Tapi perasaan seperti itu jarang. Datangnya perasaan seperti itu kadang-kadang seperti kilatan, bentar, tapi nanti lalai lagi gitu. Nah ketika Anda ingat itu, merasa sudah gak ada yang bisa diharapkan, nah disitulah Anda benar-benar mengagungkan Allah, sehingga doa di waktu itu mustajab. Kenapa? Karena dia terdesak. Allah berfirman, "Amman yujibul mudtarra idza da'ah." Siapakah yang mengijabahi doanya orang yang terdesak ketika dia meminta kepada Allah?
wa yakshifu su', dan yang menghilangkan keburukan dari dia. Artinya di sini hanya Allah, tapi syaratnya doanya ketika terdesak. Kalau doa yang nggak terdesak kadang-kadang kurang apa? Kurang mengharap pada Allah, karena nggak terdesak. Orang itu kalau terdesak baru dia buntu jalan semua. Yang tentu hanya jalan Allah, baru dia seperti itu. Nah, perasaan demikian itu para wali Allah ya senantiasa dalam perasaan itu. Wali-wali Allah itu senantiasa dalam perasaan iftikor, butuh pada Allah. Nah, kalau orang kita lalai, yang sering lalai ini mendapatkan perasaan itu jarang-jarang. Biasanya sama Allah dikasihani dia dengan cara apa? Dibuat putus asa dari makhluk. Dia nelpon fulan tidak diangkat. Datang ke rumah orang kaya ini ditutup pintu. Datang ke fulan, pokoknya yang dia harapkan bisa nolong semua nutup semua. Sehingga nggak ada pintu lain kecuali pintu Allah Ta'ala baru dibuat. Tapi ini orang yang terpaksa minta Allah akhirnya. Nah, cuman apa-apa, setiap waktu kalau dia demikian, akhirnya dia kenal Allah juga. Sehingga disebutkan dalam suatu hadis Nabi bersabda, ajiba rabbuna min qaumin yuqaduna ilal jannah bisalasi. Allah heran dengan beberapa orang yang masuk surga itu diseret dulu pakai rantai. Diseret pakai rantai untuk ke surga. Saking nggak maunya itu. Tapi yang namanya takdirnya dia ke surga diseret sama Allah. Dengan apa diseretnya? Dengan ujian-ujian, masalah demi masalah, sehingga dia akhirnya ingat Allah. Coba nggak dikasih ujian, nggak diseret, nggak masuk surga dia. Diseret dulu. Yang awal jarang sholat, akhirnya sering sholat. Yang awal durhaka, jadi nggak durhaka, nggak bakti. Kenapa? Disentilin terus sama Allah. Dikasih ujian sampai dia sadar dia ini hamba. Dia ini manusia, nggak bisa ngatur hidupnya, tapi dia diatur. Dia ini butuh Allah, sehingga dibuat sadar. Sampai sakit-sakit sudah. Ya, sakit-sakit. Baru dia sadar. Nah ini orang-orang yang diseret ini. Di mana orang itu melari menuju surga, dia enggak. Diseret dulu menuju surga. Bisa karena berkat doa orang tuanya atau doa gurunya ya, yang terkabul waktu dia sudah dalam keadaan kesulitan. Jadi kadang-kadang di sini sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Barang siapa as-soha di sini bisa berarti menghafalnya. Ya, karena dalam riwayat lain itu menghafal ya. Pada siapa menghafalnya maka dia masuk surga. Kata ulama, apa korelasi menghafal ini dengan masuk surga? Yaitu ketika dia menghafalnya, maka itu memancing taufik dari Allah sehingga dia tetap di dalam jalur istiqomah. Karena taufik ini murni dari Allah. Nah, cara mancingnya itu diantaranya dengan menghafal. Maka dia akan terjaga, imannya terjaga, kemudian dari maksiat dia terjaga, sehingga dia dalam keadaan lurus sampai wafat dan dia masuk surga gara-gara ngafal. Bukan berarti dengan patokan hafal ini terus walaupun nggak sholat masuk surga, walaupun nggak puasa Ramadan masuk surga, tidak. Ini maksudnya menghafal ini termasuk daripada bentuk pemancing taufik dari Allah. Memancing taufik dari Allah dengan kita menghafal ini ya. Dan banyak amaliyah-amaliyah dari Rasul ya, baik itu secara hadis ya atau ketika mimpi, dalam mimpi. Jadi seperti ini ya.
Dan Nabi pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisun min qalbi dakhala jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, maka dia akan masuk surga. Sahabat Abu Dar waktu dengar ini, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wa in zana wa in saraq." Walaupun dia berzina, dia mencuri. Kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Walaupun berzina dan mencuri. Kayak enggak terima beliau. Tanya lagi, wa in zana wa in saraq. Walaupun berzina, mencuri. Walaupun berzina, mencuri. Bahkan Nabi tambah, wa in syaribal khamra. Walaupun minum khamr. Cuman kata Sayyidina Abu Dar, aku enggak menyampaikan hadis ini kecuali ketika sudah dekat wafatku. Karena aku takut menyembunyikan ilmu. Kata ulama, apa alasan beliau enggak menyampaikan hadis tersebut? Karena khawatir orang yang salah paham menjadikan itu hanya tameng. Wis yang penting kan saya ikhlas. Lah ya Allah saya tahu, enggak terpaksa saya. Ini minum khamr dia zina gara-gara punya la ilaha illallah. Ini yang beliau khawatirkan. Sehingga beliau enggak nyampaikan sembarangan. Waktu hendak wafat baru beliau ucapkan itu. Kenapa? Takut kalau enggak kesampai dianggap menyembunyikan ilmu, hukumnya dosa. Maksudnya di sini hadis-hadis yang demikian kayak ini, hadis kayak gini ya. Hadis kayak tadi itu artinya masuk surga setelah lama di neraka. Itu maksudnya masuk surga. Tapi setelah lama di neraka, kalau dosanya menumpuk. Orang sekarang kan yang penting surga usah, nggak tahu dia di neraka kayak apa. Kemudian masuk surga asal wafatnya husnul khotimah. Itu loh. Semua amal kita ngaji Quran, sholat, itu nggak ada yang bisa menjamin satupun diterima, nggak ada yang jamin. Siapa yang berani bersumpah demi Allah puasa saya diterima? Siapa yang bersumpah? Nggak ada yang bersumpah. Siapa yang bisa jamin amal kita diterima? Ada sholawat Ustaz. Sholawat itu kalau ada wafatnya husnul khotimah baru diterima. Kalau wafatnya husnul khotimah semua amal habis. Ludes. Karena intinya di akhir. Orang yang sholat, ya, dia baca iftitah, fatihah, ruku, iktidal. Sebelum salam, buang angin. Ngulang dari awal. Nggak sah semua. Karena patokannya di akhir kayak apa? Masalahnya kalau sholat bisa dikodok, hidup nggak bisa dikodok. Hidup nggak bisa dikodok. Itu yang repot. Ya, kalau sholat bisa dikodok, ya kodok gampang sudah. Nah, tapi kalau hidup satu kali dan ini terakhir. Karena itulah penting untuk memperhatikan akhir itu. Itu yang menjadikan orang-orang soleh tetap takut. Kenapa? Karena belum tahu akhirnya kayak apa. Sehingga disebutkan oleh Imam Hasan Basri, kami mendapati orang-orang dulu itu mereka ini banyak amal tapi rasa takutnya luar biasa. Sementara yang aku dapati sekarang amalnya kurang tapi merasa amalnya luar biasa. Insya Allah surga, santai aja, gak usah capek-capek, surga. Ini ini orang zaman sekarang, gak usah capek-capek, insya Allah surga, syafaat insya Allah. Ini yakin betul itu. Sementara amal dia nggak sesuai dengan ucapannya. Karena itulah termasuk maksiat batin. Apa itu? Al-amnu min makrillah. Merasa aman dari siksaan Allah. Ini penyebabnya biasanya nasab baik. Oh, saya nasabnya baik, insya Allah pasti surga. Nasab baik. Kakek saya wali, insya Allah. Repot. Yang kedua, kumpul orang soleh. Saya ini ngawal Kiai Fulan kemana-mana, insya Allah syafaat lah. Tidak mungkin agak syafaat.
Yakin betul. Padahal yang kiai ini khawatir. Yang kiai itu khawatir. Kok dia malah tenang gitu. Yang seperti ini guru tertipu. Maksudnya terus kayak apa Ustaz? Beramallah tapi jangan merasa baik. Ya, berbuat baik jangan merasa Anda sudah baik. Karena itulah mengapa para wali Allah itu diperingati haulnya, bukan hari lahirnya. Karena setinggi apa derajat seorang wali, setinggi apapun derajat seorang wali, kalau dia wafatnya naudzubillah tidak husnul khotimah, maka habis semuanya. Tapi ketika dia wafatnya husnul khotimah, maka itulah hari raya dia. Diperingati. Kenapa? Berarti dia istiqomah sampai akhir hayat. Kenapa diperingati? Untuk jadi pelajaran bagi yang hidup. Ini loh, bukti orang yang dia ini istiqomah sampai wafat. Tiru ini. Tiru sabarnya, tiru zuhudnya, tiru syukurnya, tiru ibadahnya, tiru puasanya, tiru akhlak baiknya. Sampai wafat gak berubah, tiru. Tapi selama masih hidup, masih rentan. Karena itulah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, jika engkau ingin menjadikan seorang itu idola yang engkau ikuti, maka jadikanlah yang sudah wafat. Karena yang masih hidup gak aman dari ujian. Selama dia masih hidup gak aman dari ujian. Banyak orang fanatik ke tokoh yang masih hidup. Pas tokoh ini melenceng, dia ikut melenceng juga. Kenapa? Sudah kandung cinta. Ke neraka pun diikuti. Sekarang banyak buktinya. Banyak buktinya sekarang. Karena itulah kata ulama, idza zallal alim zallal alam. Kalau satu orang alim terpeleset masuk ke jurang maksiat, satu alam terpeleset semua. Kenapa? Pengikutnya pasti ikut. Pasti bela mati-matian. Karena dia katakan, nggak mungkin gue sesat. Kata siapa? Nggak mungkin. Oh, dia bukan nabi. Selama bukan nabi, masih rawan. Ikut yang sudah meninggal, kan nggak mungkin melenceng lagi. Sudah selesai urusan dia. Itu kata sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan demikian. Nah, itu sehingga hadis-hadis yang seperti ini, ya boleh Anda ambil dohirnya. Cuman jangan sampai bikin lalai. Oh, yang penting apal ini, insya Allah surga ini. Sudah ada jaminan dari Nabi kok. Harus ada. Ini nggak langsung demikian. Ya. Dengan syarat tadi, apa namanya? Ya bisa jadi masuk surga. Cuma neraka dulu. Kalau banyak dosa. Atau yang kedua, husnul khotimah. Husnul khotimah. Ini. Nah, karena itulah untuk orang zaman sekarang, jangan sering diberi hadis-hadis tentang fadilah-fadilah. Jangan bagian ini akan gini. Enak-enak loh, jangan. Kasih juga obat pahit. Kasih juga obat pahit. Yang ini neraka ya. Kalau gini neraka itu jarang disampaikan Pak. Jarang. Saya di Kuaro pengajian tentang maksiat-maksiat yang hadir dikit juga. Kenapa? Enggak betah dengar dosa. Maksiat terus kapan pahalanya, neraka semua itu bahas. Padahal Nabi itu bukan cuma mubashir, pemberi kabar gembira, tapi nazir, pemberi peringatan. Basyiron wa nadhiron. Bukan cuma pemberi kabar gembira, tapi juga nazir, pemberi peringatan. Harusnya pewaris Nabi itu jangan cuma ngasih, ayo yang baca ini insya Allah surga, ini insya Allah surga, itu yang dibahas. Tapi nggak benar dibahas yang ini haram neraka ya, kayak gini haram neraka ya, nggak pernah, jarang kayak gitu bahas. Padahal ini termasuk penting, apalagi orang yang masih banyak semangat maksiatnya. Siapa? Kita ini yang masih jiwa muda untuk maksiat itu paling sergap. Kalau sudah dengar yang wudunya bagus, maka dosanya akan rontok dari wajah tangannya. Hanya terpikir dia,
sudah habis malam tahun baru ya, subuh wudhu saya, insya Allah bersih dosa. Ini enak ini. Repotnya meninggal sebelum wudhu. Nah ini ya. Karena itulah jangan hanya dikasih tentang urusan surga. Itu urusan harapan bagusnya itu untuk orang yang mau wafat. Ketika orang itu hendak wafat, hendaknya dibacakan hadis-hadis tentang bagaimana dia punya harapan pada Allah. Perbesar harapannya. Kalau untuk kita yang sehat-sehat ini, yang seger buger ini, rasa takut diperbesar. Bukan cuma harapan. Kalau kasih harapan, malah melenceng kemana-mana. Dan seorang ulama itu, dia seperti dokter. Tahu, oh ini kasih obat ini cocoknya ini. Oh ini obatnya kayak gini. Dia ngerti. Karena sesuai penyakitnya. Dan obat yang cocok untuk semua penyakit, rasa takut. Kalau sudah rasa takut, itu semuanya akan keder, mikir. Ya, hati-hati ini neraka, hati-hati ini neraka. Obat paling mujarab untuk semua orang itu rasa takut. Bukan kasih harapan terus. Sehingga dua ini harus adil. Rasa takut dan mengharap. Syekh Abdul Jailani ketika beliau menasihati putranya, ya bunayya, fir ilallah bijanahaini al-khawf war raja. Wahai putraku, terbanglah menuju Allah dengan dua sayap. Sayap takut dan sayap mengharap. Itu harus imbang. Takut saja gak ada mengharap, jadi putus asa. Banyak orang merasa takut, akhirnya merasa dirinya gak mungkin diampuni Allah. Saya putus asa, ini maksiat lagi. Kalau mengharap saja tanpa rasa takut, dia merasa aman dari siksa Allah. Jadi maksiat lagi. Harus imbang dua-duanya. Raghaban wa rahaban. Mengharap surga dan takut neraka. Itu harus imbang. Innahu witrun. Sesungguhnya Allah itu witrun, ganjil. Yuhibbul witro, senang yang ganjil. Artinya 99 ini ganjil. Karena itulah Allah memilih 99. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Dialah Allah yang tiada selain Dia. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Ini Rahman Rahim ini, ya, itu sifat jaiz. Ya. Artinya apa? Artinya tidak wajib Allah itu bersifat rahmat. Sebab kalau Allah wajib sifat rahmat, gak mungkin ada neraka. Gak mungkin ada neraka. Neraka itu untuk tempat yang gak ada rahmat Allah di situ. Kalau Allah wajib sifat rahmat, maka semuanya muslim semua. Semuanya dapat muslim semua. Dan semuanya ke surga semua. Kalau Allah wajib sifat rahmat. Tapi tidak. Allah bersifat Rahman Rahim itu jaiz. Boleh. Boleh merahmati, boleh gak merahmati. Karena itulah kita minta sama Allah. Kita minta, Rabbi ufirli warhamni. Ya Allah, ampuni aku dan rahmati aku. Kenapa kita minta sama Allah rahmat? Karena gak wajib Allah merahmati. Kalau coba wajib, gak perlu kita minta. Karena Allah pasti merahmati kalau wajib bagi Allah. Tapi karena gak wajib inilah kita disuruh minta sama Allah. Ya. Al-Malik, yang maha raja. Artinya yang maha menguasai. Ini wajib ya. Al-Qudus, yang maha suci. Ini Al-Qudus artinya maha suci di sini. Apa di maha suci? Yaitu suci dari serupa dengan ciptaan. Ini masuk kategori mukhalafah lil hawadits. Karena itulah ketika Allah menyebutkan ucapan keyakinan orang-orang musyrik
yang mengatakan Allah memiliki anak, Allah memiliki ini. Dilanjutkan subhanahu amma yusyrikun. Allah Maha Suci dari apa yang mereka sekutukan. Ya. Termasuk arti kudus di sini masuk ke wahid, Allah Maha Esa. Suci daripada sekutu. Suci daripada beranak. Suci daripada berpasangan, suci. Itu Al-Qudus. Assalam yang memberi keselamatan. Itu dalam zikir Nabi setelah sholat, Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah assalam. Karena itulah ucapan assalamualaikum tidak boleh disampaikan kepada non-muslim. Dalam hadis disebutkan la tabda'ul yahud wan nasara bisalam. Jangan kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Larangan. Kenapa? Itu doa. Semoga assalam Allah Ta'ala menyertai kalian. Dan mereka tidak ada keselamatan. Saat mereka salam ke kita apa jawabnya? Jawabnya waalaikum, tanpa ucapan assalam. Orang kafir bilang assalamualaikum, dan bilang waalaikum. Dan itu banyak mereka rubah. Salam. Bahkan ucapan-ucapan kita yang bersifat dzikir itu banyak dirubah, tapi kita banyak niru. Contoh ucapan astaghfirullah. Jadi astaga naga. Astaga itu udah kita astaghfirullah. Kita ngikutin astaga. Itu artinya astaghfirullah, Pak. Kita rubah jadi astaga. Itu orang-orang nggak senang istighfar, ngerubah itu. Ya, sama dengan nulis nih. Kalau memang Anda malas nulis assalamualaikum, jangan nulis ASS. Itu kalau bahasa Inggris artinya buruk. Artinya nggak bagus ASS itu. Dan itu kata ulama nggak wajib dijawab. Nggak boleh. Ya, ini WRWB gitu lah. Ya, bahkan disebutkan pertama kali yang menyingkat Sallallahu Alaihi Wasallam jadi Solam Ain Mim Solam. Pertama kali menggagas singkat itu tangannya lumpuh. Artinya apa? Gak boleh nyingkat SAW. Itu doa sholawat ya, jangan dipermainkan. Ya, itu tidak boleh dalam fikih, nggak boleh menyingkat. Kalau memang nggak mau nulis capek, nggak usah ditulis, cukup ucapkan aja Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ucapkan, tapi nggak nulis, nggak apa-apa. Dan salam itu hukumnya salam wajib dijawab. Mulai salam itu sunnah, menjawabnya wajib. Bahkan itu kalau salam di tulisan wajib dijawab. Ada orang WA pribadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak jawab, entah dengan tulisan atau dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajib. Assalamualaikum Ustaz, ada jadwal kah? Waalaikumsalam, tulis tidak ada, kirim tidak adanya. Dan kita jangan suudon, wah ini gak jawab salam saya. Dia jawab tapi di lisan. Orang kirim salam wajib disampaikan dan wajib dijawab. Cuma ya tadi jangan ngerepotkin Pak. Datang orang kampung kirim salam ya udah semua sekampung, kasihan juga dia. Ini amanah sekampung dia kasih, ngerepot. Kalau kirim salam itu ya tetangga kiri kanan atau siapa tentukan orangnya. Ini semua sekampung yang kirim salam, ini repot dia. Dan kenapa? Karena tadi amanah. Untuk jawab salam yang disampaikan ke orang, kita bilang alaika wa alaihi salam. Gak cukup iya, Pak. Tadi Haji Fulan kirim salam. Iya, enggak cukup iya itu.
harus dijawab alaika wa alaihi salam. Kalau yang nyampaikan itu laki-laki, alaika. Yang kirim salam laki-laki, alaihi. Alaika wa alaihi salam. Kalau perempuan, alaiki. Yang nyampaikan perempuan, alaiki. Yang sana kirim salam laki-laki, alaiki wa alaihi salam. Harus seperti itu. Gak cukup, waalaikumsalam aja gak cukup. Karena yang salam ini cuma yang ini disalamin, yang kirim salam tidak disalamin. Ya. Insyaallah kita lanjutkan daripada kajian Asmaul Husna ya. Itu yang akan datang insyaallah. Fadilah ya Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخل أنبياء علماء نهضى بالخير نفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته